semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kenalkan, aku Visa dan ini merupakan video pertama yang aku buat di YouTube. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu kartun yang sangat fenomenal yang diyakini oleh masyarakat bisa meramal masa depan karena beberapa kejadiannya itu atau beberapa adegannya itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Mungkin beberapa dari kalian ini belum tahu bahwa The Simpsons ini merupakan salah satu serial kartun komedi yang berasal dari Amerika Serikat yang diciptakan oleh seorang ilustrator dan animator yang bernama Matt Groening. The Simpsons ini pertama kali ditayangkan pada tahun 1987 yang menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga yang terdiri dari Homer, Marge, Lisa, and Bart yang tinggal di sebuah kota bernama Springfield. The Simpsons ini ditayangkan di siaran TV Fox di Amerika Serikat dan merupakan serial animasi terpanjang dan terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, dalam serial ini banyak banget adegan yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata beberapa tahun setelah adegan itu ditayangkan. Aku bakal ngasih tahu ke kalian adegan-adegan The Simpsons yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Mari kita mulai dengan teknologi yang disebut dengan FaceTime atau video call yang diproduksi pada tahun 1955 dalam episode 19 season yang ke-6 yang berjudul Lisa's Wedding. Nah, dalam episode itu terlihat bahwa Lisa sedang mengunjungi seorang peramal di sebuah pameran. Nah, ketika bertemu dengan peramal itu, Lisa kemudian dibawa menuju ke masa 15 tahun ke depan. Di situ terlihat bahwa Lisa sedang mengobrol dengan Marge melalui sebuah panggilan telepon video yang kemudian telepon video itu benar-benar terjadi di kehidupan nyata, tepatnya pada tahun 2005. Dari episode yang sama juga, Lisa diramalkan bahwa dia akan bertemu dan menikah dengan seorang pria bernama Hugh Parkfield yang merupakan seorang pria Inggris yang kaya. Nah, di situ terlihat bahwa Hugh Parkfield memakai sebuah smartwatch yang kemudian 20 tahun setelah video itu tayang, Apple mengeluarkan sebuah teknologi baru bernama smartwatch. Nah, selanjutnya adalah pada season ke-11 episode 17 yang berjudul Back to the Future yang ditayangkan pada tahun 2000. The Simpsons memprediksi bahwa Trump akan menjadi presiden. Dalam episode tersebut terlihat bahwa pada tahun 2030, putri Homer yaitu Lisa akan menjadi seorang presiden menggantikan Trump. Dalam episode tersebut terlihat bahwa Lisa sedang menanyakan kepada asistennya keadaan negaranya saat ini setelah ditinggalkan oleh Trump. 15 tahun kemudian episode tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Pada tahun 2016, di mana pada pemilihan Amerika Serikat yang diselenggarakan ke-58 kalinya, Donald Trump dari Partai Republik mengalahkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat yang kemudian dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45 pada tanggal 20 Januari 2017. Nah, nggak sampai hanya di situ aja, tapi ada juga beberapa cuplikan dari adegan tersebut yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Misalnya salah satunya saat Trump menuruni sebuah eskalator yang di kehidupan nyata pun terlihat bahwa Trump juga sedang menuruni sebuah eskalator dengan potongan video dan gambar yang sama. Ini contohnya. Everything he paid to make that happen, but he paid all these guys. Dan gak hanya di situ aja. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika serial kartun The Simpsons ini menampilkan peta kemenangan oleh Donald Trump. Peta kemenangan tersebut bahkan hampir mirip dengan peta kemenangan oleh Donald Trump di kehidupan nyata. Yang ketiga adalah Simpsons juga memprediksi tentang pemenang hadiah Nobel pada season ke-22 episode yang pertama. Di adegan tersebut, Martin terlihat sedang memegang sebuah kertas yang berisi taruhan pemenang hadiah Nobel tersebut. Di kertas tersebut, seorang profesor dari MIT bernama Banks Alstorm memenangkan piala tersebut pada bidang ekonomi.
Nah, 6 tahun kemudian setelah episode tersebut ditayangkan, Profesor Ben Alstom benar-benar memenangkan hadiah Nobel tersebut pada bidang yang sama, yaitu bidang ekonomi. Wow. Yang keempat adalah korupsi pada FIFA. Kita kembali ke tahun 2014 pada season ke-25 episode yang ke-16 yang berjudul You Don't Live Like Referee. Dalam episode tersebut diceritakan bahwa Homer selaku kepala keluarga ikut terlibat dalam penangkapan kasus korupsi yang melibatkan anggota FIFA. Setahun kemudian, tepatnya pada Juli tahun 2015, 9 anggota FIFA benar-benar tertangkap oleh Kepolisian Federal Amerika Serikat atas kasus korupsi yang dilakukan. Nah, kabarnya kasus itu kemudian menjadi salah satu alasan yang membuat Sepp Blatter memutuskan mengundurkan diri sebagai presiden FIFA pada saat itu. Gak hanya sampai di situ. Dalam episode itu juga menampilkan adegan di mana salah satu pemain Brasil yang mirip dengan Neymar merintih kesakitan karena mengalami cedera pada Piala Dunia tahun 2014. Landslide. And Del Vivo goes down in the box. Will Homer award a penalty kick to Brazil? Yang selanjutnya adalah pada episode yang ketiga pada season 9 yang berjudul Lisa Sucks yang ditayangkan pada tahun 1997. Dalam episode tersebut terlihat bahwa Bart sedang sakit. Nah, kemudian si Marge ini menyarankan kepada Bart untuk membaca sebuah buku yang berjudul George and the Ebola Virus. Dia kemudian bertanya kepada Bart apa dia ingin mewarnai sesuatu atau semacamnya. Dan secara nggak sengaja dia menunjuk pada sebuah gambar di mana terlihat ada darah dan tubuh di mana-mana, bahkan langit pun tampak terlihat seperti sedang menangis. Kemudian pada pertengahan tahun 2013 dan tahun 2014, sebuah wabah penyakit muncul yang disebut dengan virus Ebola yang merupakan wabah yang paling luas yang pernah terjadi dalam sejarah yang tersebar di sejumlah negara di bagian Afrika Barat. Wabah ini kemudian menewaskan banyak orang dengan angka kematian yang dilaporkan mencapai hingga 70%. Dan hingga saat ini virus Ebola pun dinyatakan sebagai salah satu virus yang paling berbahaya yang dikenal oleh manusia. Yang selanjutnya itu Tiger Attack. Dalam episode 10 season 5 yang ditayangkan pada tahun 1993, mencatatkan bahwa Mr. Barnes membuka sebuah kasino dengan pertunjukan magician dari Jerman. Namun sayangnya pertunjukan mereka yang berlangsung lama tersebut secara tragis berakhir dengan serangan oleh harimau putih yang merupakan peliharaan dari para magician tersebut. 10 tahun setelah video tersebut ditayangkan, ada 2 orang magician berdarah Jerman dan Amerika Serikat yang bernama Sigrid Fischbacher dan Roy Horn yang terkenal penampilan mereka dengan singa putih dan harimau putih. Kemudian pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 3 Oktober, di Mirage Resto and Casino di Vegas, Sigrid dan Roy menampilkan pertunjukannya bersama seekor harimau putih yang berusia 7 tahun. Namun secara tiba-tiba macan tersebut menyerang Roy hingga mengakibatkan Roy cedera parah pada saat itu. Yang selanjutnya adalah peristiwa 11 September di New York, merupakan salah satu sejarah yang paling kelam di Amerika Serikat. Tragedi tersebut meruntuhkan menara kembar World Trade Center yang menewaskan kurang lebih 3.000 jiwa. Pusat bisnis di Manhattan ini diserang oleh kelompok militan Al-Qaeda dengan menggunakan pesawat. Tragedi ini diawali dengan America Airlines penerbangan 11 yang menabrakkan diri pada gedung WTC. Kemudian disusul oleh pesawat United Airlines yang juga ikut menabrakkan diri ke bangunan tersebut. Banyak orang percaya bahwa tragedi ini telah diprediksi oleh kartun The Simpsons 4 tahun sebelum tragedi itu benar-benar terjadi. Kejadian ini dikaitkan dengan episode The City of the New York versus Homer Simpson. Pada episode yang tayang pada tahun 1997 tersebut, menampilkan gambar majalah yang bertuliskan New York dengan angka $9. Di sebelah angka $9 tersebut, terdapat gambar dengan 2 gedung yang terlihat seperti
angka 11. Hal tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat saat tragedi 9/11 terjadi. Angka dalam majalah tersebut adalah ramalan untuk bulan terjadinya tragedi, yaitu bulan September, yang mengisyaratkan tanggal terjadi dan lokasi terjadinya tragedi tersebut. Nah, itu dia beberapa kejadian dalam serial kartun The Simpsons yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi apa kalian percaya bahwa ini adalah sebuah kebetulan? Atau mungkin beberapa peristiwa tersebut memang telah direncanakan oleh beberapa pihak? Kalian komen di bawah pendapat kalian. Atau mungkin ada beberapa informasi yang aku jelasin yang ke-skip. Dan jangan lupa ngasih aku masukan atau saran video-video apa yang harus aku buat untuk video selanjutnya. Dan aku juga berharap semoga kalian suka sama video yang aku buat ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan follow aku juga di Instagram Visa Anugrah. Subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Bye bye.